Halo sahabat Ion Plat AA, ketemu lagi dengan saya Mas Ion Plat AA. Oke, kali ini saya punya sebuah program baru di acara saya, di mana saya teringat di masa sekolah waktu SMP SMA sekitar tahun 2010 ke belakang lah ya, dimana di waktu itu, di waktu malam itu saya sering standby untuk mendengarkan salah satu acara radio di Jogja, adalah itu namanya. Tapi yang pasti itu adalah sebuah cerita dari sahabat-sahabat semuanya yang punya cerita-cerita baik tentang kisah hidup, tentang cinta, tentang apa saja yang tentunya itu bernilai sebuah nilai positif, tidak mengandung unsur sara, tentang politik dan lain sebagainya, yang hal yang negatif, tetapi intinya menjadikan suatu hal yang positif. Nah, dari situ saya akan membacakan sebuah kisah dari sahabat Ion Plat AA. Nantinya bisa kirim lewat email ataupun DM ke sosial media saya. Ada kesempatan nanti pasti akan saya balas dan tentunya akan saya bacakan. Kemudian setelah saya membacakan cuplikan ataupun dari kisah itu, nanti sedikit akan saya mengulik tentang kisah itu. Dari ulikan versi saya itu, kalau memang ada suatu kebenaran itu ataupun kebaikan datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa, adapun kesalahan ataupun ada hal yang kurang baik itu murni datangnya dari diri saya pribadi, maka dari itu sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, nanti untuk sahabat Ion Plat AA bisa komen, kritik, saran dan sebagainya. Tentunya itu suatu hal yang sangat baik sekali untuk membangun konten saya pribadi agar menjadi sebuah konten yang lebih baik lagi. Oke, langsung saja saya akan membacakan sebuah kisah cerpen yang berjudul Makan Malam Terakhir. Malam itu Emir telah datang lebih dulu dan memesan sebuah meja di restoran favoritnya. Mila menyusul belakangan karena pekerjaan tambahan di kantornya membuatnya pulang terlambat. Setelah hampir 1 jam Emir menunggu, Mila akhirnya datang juga. Di atas meja itu sudah tersedia sepiring nasi, seporsi bebek panggang, dan sepiring spaghetti. "Kamu sudah memesannya untukku?" tanya Mila. "Iya. Kamu selalu bilang suka dengan bebek panggang di restoran ini, bukan?" jawab Emir. "Kamu selalu mengingatnya dengan baik," jawab Mila lagi sambil melempar senyum. Emir tidak banyak berkata setelahnya. Mereka berdua tampak menikmati hidangan itu. Di tengah acara malam itu, Emir merokok saku celananya. Dia telah menyiapkan sekotak cincin emas yang akan dia berikan untuk melamar sang kekasih. Namun, sebelum sempat Emir benar-benar mengeluarkan cincin itu, Mila sudah menyelanya terlebih dulu. "Emir, maaf," kata Mila. "Maaf kenapa? Apa yang kau lakukan?" tanya Emir heran. "Soal ibu. Dia tidak merestui kita," kata Mila. Kotak cincin yang telah digenggam Emir di bawah meja itu pun urung ditunjukkan kepada Mila. "Kenapa? Kita telah lama bersama dan saling mencintai. Penghasilan kita sudah cukup baik untuk bisa mengarungi sebuah rumah tangga," kata Emir yang tidak bisa dapat menyembunyikan kekecewaannya. "Bukan itu. Kamu sudah tahu kan? Masalah kita bukan itu," jawab Mila sambil menatap mata Emir dengan penuh kesedihan. "Aku tahu kamu akan menjadi suami yang baik," lanjut Mila. "Namun, biar bagaimanapun, kamu tidak bisa menjadi imamku di saat tanganmu masih menggenggam rosario." Emir terdiam. Spaghetti yang masih belum habis disantapnya pun dibiarkan mendingin begitu saja. Dengan berurai air mata, Mila meminta maaf dan meminta Emir melupakannya. Malam itu menjadi malam terakhir bagi mereka. Emir masih terdiam saat Mila meninggalkan meja itu. Gedung restoran yang indah itu menjadi saksi bisu dua jiwa yang saling mencintai tetapi tidak bisa menyatu. Demikian sebuah cerpen yang diambil dari sumber Pandai Besi Metare Pindu. Oke, sahabat Ion Plat AA, saya akan mengulik
daripada kisah makan malam terakhir. Sebuah kisah cinta antara Mila dan Emir yang berakhir mungkin sangat menyakitkan, dan saya yakin sangat menyakitkan bagi kedua pasangan tersebut, karena kedua pasangan tersebut telah lama bersama dan mereka saling mencintai. Tetapi sebuah keputusan menurut saya yang sangat tepat, yang sangat dewasa, yang sangat bijak dikemukakan oleh seorang Mila kepada pasangannya. Kenapa? Karena tidak adanya restu dari ibu atau orang tua dari si Mila. Untuk mencapai kata dewasa, untuk mencapai kata bijaksana dari sosok Mila tersebut butuh sebuah proses. Apa? Belajar. Dari belajar kita dapat menuju ke level bijaksana ataupun dewasa itu. Walaupun memang hasilnya itu sangat menyakitkan ataupun sangat memberatkan, tetapi dengan pertimbangan yang saya baca dari Mila, memang restu itu adalah sebuah pondasi yang sangat mendasar bagi seorang pasangan yang sedang berhubungan, bahkan menjalin sebuah hubungan ke jenjang pernikahan. Karena menurut saya pribadi pun belajar dari lingkungan saya pribadi, memang namanya restu itu adalah senjata. Sejatinya senjata utama bagi seorang pasangan untuk mengarungi sebuah hubungan rumah tangga itu sendiri, di mana restu itu menjadi sebuah landasan dia berdua akan bisa mengarungi rumah tangga itu yang disebut dengan sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dengan landasan restu itu, saya yakin dia akan mampu menghadapi terpaan badai yang menghantam hubungan itu dengan keputusan-keputusan yang sangat bijak, yang sangat dewasa. Tetapi di saat mereka tidak mempunyai sebuah landasan yang baik atau jalan yang baik, yang namanya restu itu tadi, dia pasti akan menemui hambatan-hambatan yang bahkan dia tidak bisa menemukan sebuah solusi yang baik, yang bijak, yang dewasa. Maka dari itu, saya sangat menghormati sekali keputusan dari si Mila, dan saya yakin suatu saat si Emir pun pasti akan memahami akan keputusan itu sendiri. Dan saya juga melihat di sini sosok restu dari orang tua itu diambil bukan karena semata-mata faktor mohon maaf, misalkan karena faktor ekonomi ataupun faktor materi dan sebagainya, bukan faktor itu yang saya lihat. Tetapi bagaimana seorang orang tua itu, seseorang tua melihat ada sebuah nilai yang belum ada di pasangan itu. Mungkin itu yang menjadikan orang tuanya itu tidak memberikan sebuah restu. Memang dari sebuah hubungan itu kita memang tidak mencari sebuah kesempurnaan dari pasangan itu sendiri, tetapi sebenarnya kita saling melengkapi karena apa? Kita saling memiliki kekurangan. Oke, semoga dari petikan ataupun dari cuplikan kisah makan malam terakhir itu ada sebuah sisi positif yang dapat kita ambil, dan tentunya cuplikan cerpen ini bagi sahabat dan A dapat menemani mungkin sahabat dan A ada yang sedang bersibuk-sibuk dengan kemacetan ataupun sudah dalam pening-peningnya pekerjaan, ataupun juga ada yang sedang bermalas-malasan, sedang pengen tidur tapi tidak bisa memejamkan mata. Semoga mungkin cerpen ini dapat menenangkan Anda semuanya. Oke sahabat dan A, cukup sekian kisah daripada makan malam terakhir. Kita sampai bertemu lagi di kisah-kisah yang selanjutnya. Tentunya saya tunggu cerita dari kamu, kisah dari kamu, nanti akan kita ceritakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salam Ion Plat AA.